Damai sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Allah, namun sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini dengan segenap hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berilah kami hikmat dengan kuasa-Mu dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini, pagi ini, Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Namun saya membaca ayat 1 sampai 5 sesuai dengan kondisi kita. Saya akan membaca ayat 1 sampai 5. Silakan jemaat membaca ayat 1 sampai 23. Firman Tuhan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di rumah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita harapan dalam kesengsaraan. Sekali lagi, harapan dalam kesengsaraan. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk menghadapi kesengsaraan tidak ada model yang pasti. Artinya tidak ada cara yang instan untuk menghadapi kesengsaraan. Semua orang atau setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk bangkit dari kesengsaraan atau kesesakan atau penderitaan. Dan masing-masing orang ada yang memanfaatkan kesengsaraan itu sebagai batu loncatan untuk bangkit. Jadi dia memanfaatkan kesengsaraan itu sebagai sesuatu yang bermakna baginya, dan di situ ia dapat bangkit dari kesengsaraan. Jadi situasi dimanfaatkannya untuk bangkit dari apa yang dialami. Nah, itu salah satu cara yang dipakai oleh Rut. Rut melihat situasi yang dapat ia atasi dengan persoalan yang rumit. Karena itu kalau dalam pembacaan kita, bagaimana harapan dalam kesengsaraan Rut, salah satu cara yang dilakukan Rut minta izin kepada Naomi untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di belakang yang adalah milik kepunyaan Boas. Di ladang Rut bekerja di belakang para penuai hasil panen. Sebab menurut aturan di Israel, janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang para pemanen jelai. Dengan bermodalkan aturan inilah, Rut berinisiatif pergi memungut bulir jelai yang tersisa. Ayat 2 dan 3. Artinya Rut memanfaatkan situasi itu sesuai dengan prosedur peraturan yang ada. Dan ini kejelian Rut untuk mengatasi kesengsaraannya di dalam kehidupan.
Dan ini yang sangat penting kita perhatikan. Jadi tidak melanggar aturan tetapi mengikuti aturan. Dan ini harapan dalam kesengsaraan. Tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri, tapi bagaimana situasi itu dapat bermanfaat bagi Ruth untuk mengatasi kesengsaraannya. Demikian kita saudara-saudara mengatasi situasi kita saat ini yang sulit dan mencekam kita dalam situasi COVID ini, maka kita juga dapat melihat situasi ini dengan hikmat, dengan bijak untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, apa yang diandalkan Ruth dalam hal ini adalah Tuhan. Tuhan pemelihara hidup dan kehidupan ini. Nah, kisah yang dikatakan dalam bacaan kita Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23, kisah kelanjutan pemeliharaan Tuhan antara Rut dan Naomi bukanlah hal yang kebetulan, namun kita hendaknya menghadapi bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk dalam hidup kita, sehingga masalah apapun yang kita hadapi, janganlah membutakan mata rohani kita, mata iman kita untuk melihat rencana Tuhan terhadap diri kita, rencana Tuhan terhadap kehidupan ini, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu atas hidup kita. Sekalipun kita harus melalui kepahitan hidup, tapi kita melihat di balik kepahitan itu, kita percaya Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menolong kita. Yang penting kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti Ruth, ia memanfaatkan situasi yang ada sesuai dengan aturan yang ada, dan dia melakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas. Dan inilah yang dimaksud harapan dalam kesengsaraan. Ya, seperti kita saat ini, kita tetap beribadah sekalipun kita menghadapi yang namanya COVID-19. Kita percaya selalu dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kesengsaraan kita menghadapi situasi seperti anak-anak sekolah saat ini, dan kita memanfaatkan aturan yang ada, yaitu mengikuti vaksinasi, dan anak-anak yang berumur 12 tahun dapat mengikuti tatap muka, dan kita manfaatkan itu. Kita ikuti peraturan, kita laksanakan dengan penuh percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menopang kita. Kita percaya kita masih dapat bekerja sekalipun pekerjaan kita melalui live streaming. Tapi kita percaya bahwa cara Tuhan mengasihi kita luar biasa sebagaimana Ruth. Mari kita percaya apa yang diceritakan dalam firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan meyakinkan kita bahwa harapan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah kekuatan yang luar biasa bagi kita. Ia akan menolong kita dan Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, dimuliakan nama-Mu yang sudah memberi kesempatan kami untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga pesan-pesan firman Tuhan hari ini, harapan dalam kesengsaraan adalah tetap percaya kepada-Mu, ya Allah. Tuntun kami sepanjang hari ini dan terus berikan kami kebutuhan secukupnya apa yang kami perlukan hari ini.
Harapan kami adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati seluruh jemaat tanpa terkecuali. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat semua.